Ini biodata saya. Saya Wahyuda. Nih apa alamat email saya, YouTube saya ada. Pendidikan satu saya di UIS, dua saya di UHAMKA. Saya bekerja di Rumah Sakit dan Kesehatan sejak tahun 2000 ya. Dan saat ini sekarang saya bekerja di Rumah Sakit swasta kelas B di Jakarta. Kompetensi saya tentang ahli K3 umum, ahli K3 rumah sakit, fire safety manager, tugas peran kebakaran, training of trainer, kemudian manajemen penanggulangan krisis kesehatan, tenaga cadangan kesehatan nasional, dan asisten ahli mutu layanan kesehatan kebijakan kesehatan. Nah, ini pengalaman kerja saya. Saya lulus di UI tahun 97, ya sebagai banyak bidang di bidang kesehatan, khususnya di rumah sakit sampai dengan sekarang. Kompetensi saya ya dari fire safety, ya BNSP, K3 BNSP, kemudian dari manajemen risiko dari KARS, K3 umum Kemenaker, K3 rumah sakit Kemenaker, kemudian tugas peran kebakaran Kemenaker, TOT training dari BNSP, kemudian saya asisten ahli mutu di Kemendesek Dikti, kemudian Redosko, Sismadak, dan manajemen klinis. Baik, saya langsung saja masuk ke materi teman-teman ya. Jadi, oke sebentar ya. Saya sebentar ya Pak, yang Pak Wendy ya untuk yang bertanyanya. Jadi ada pemeriksaan diagnostik ya. Jadi apa sih pemeriksaan diagnostik radiologi? Jadi pemeriksaan diagnostik radiologi menjadi bagian ya yang nggak dapat dipisahkan dalam keseharian, terutama di dalam bidang kesehatan seperti itu. Ya. Dan sejak ditemukan sinar X atau ronsen ya pada tahun 85, kemudian diproduksi jadi massal ya, itu sudah jadi semacam standar dan hampir setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit, walaupun kelas yang kelas D, C gitu pasti ada unit radiologi. Dan ini artinya bagian penting dari K3 di rumah sakit untuk melakukan monitoring tentang K3-nya seperti itu. Nah, pemeriksaan radiologi ya ditemukan di tahun 1895 ya, fisikawan Jerman ya namanya Konrad Ronsen ya. Jadi ini kalau kita lihat historinya ya ditemukan ya sebenarnya awalnya nggak sengaja dia dicoba-coba seperti ya animasi di gambar ini untuk melakukan serangkaian eksperimen ya dan di Jerman ya. Oke. Nah, pada awalnya eh, ronsen ini melewat jadi fungsi ronsen adalah ya melakukan melihat efek cahaya. Jadi ada berapa tahun. Nah, kemudian ini pada awalnya orang belum belum apa melihat ya dampak resikonya. Barulah di tahun 1904 ya di mana asistennya Thomas Alva Edison itu ya dia meninggal karena kanker kulit efek radiasi sinar X ya. Dulu orang nggak tahu speaker ya dipakai-pakai seperti itu ya. Ternyata ya asisten Thomas Alva Edison meninggal dunia karena kanker kulit ya, efek dari sinar X. Nah, sejak kematian ini peneliti mulai berhati-hati nih ya dalam menggunakan sinar X-nya seperti itu. Sinar X juga digunakan ya pada saat Perang Balkan ya di tahun 1897. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat ya dan saat dulu juga sudah ada nih mobil ronsen seperti ini teman-teman ya kalau saya lihat historinya. Ya, artinya sudah digunakan dan sangat bermanfaat sekali. Bagaimana bila suatu ada tentara terkena pecahan peluru atau tulang yang patah itu bisa dilihat ya dan juga bisa dilakukan tindakan medis dengan lebih cepat dan lebih akurat tanpa harus melakukan pembedahan sebelum seperti itu. Ya. Kemudian materi-materi ya. Jadi sinar ini menyerap ya kalau melalui organ tubuh yang lembut seperti otot seperti itu ya atau jaringan lainnya dia menerus, tapi kalau menemui benda-benda yang padat nih, misalnya ditemukan nih, ada tertinggal gunting ya di dalam organ tubuh, ini kelihatan ya. Ini bagian tulangnya, selangkanya seperti apa. Nah, ini bisa dibaca nih oleh seorang ahli radiografer atau dokter radiologi ya. Jadi ini sangat membantu sekali ya bila ada tindakan-tindakan yang dicurigai, wah masih ada tertinggal atau ada duknya atau ada apa eh, kapas tertinggal misalnya yang itu bisa dicek ya sebelum dilakukan pembukaan lagi. Dan ini sangat membantu. Tapi ingat sinar X juga ini ada efek negatifnya nanti kita bahas di masalah keselamatan kerjanya. Ya.
Nah, ini sinar X juga menjadi alat yang penting ya di dalam diagnosa medis. Jadi hampir semua tadi saya katakan di awal ya, semua diagnosa medis ya sebagian besar sudah menggunakan ronsen seperti ini. Ini contoh paling sering kita lihat ya, ronsen paru ya, apalagi kemarin waktu zamannya COVID ya, hampir semua orang dilihat di ronsen paru dilihat ya, parunya gimana kondisinya, putih-putih menyebar tidak ya. Oke. Kita nggak bahas tentang parunya, tapi kita bahas tentang selamat kerjanya. Ini yang lebih expert nanti orang dari bagian radiologinya untuk membacanya. Tapi kita harus sekedar tahu bahwa ini sangat besar sekali manfaatnya, tapi juga ada efek negatifnya yang harus kita tangani ya. Di Undang-Undang Nomor 1 tahun 70 ya itu diatur di pasal 2 bahwa ya ini keselamatan nih. Jadi kita harus kerja selamat ya, baik bekerja di darat ya, di dalam di permukaan, di udara seperti itu. Jadi ada dasarnya termasuk di tempat-tempat kita bekerja ya. Misalnya di tempat penggunaan mesin, alat perkakas ya, pesawat ya, atau instalasi seperti itu ya. Sehingga menimbulkan kecelakaan atau kebakaran. Nah, di pasal 3-nya ya di tentang perundangan ditetapkan juga tentang keselamatan ya. Jadi, oke, saya naikin dulu. Nih. Jadi gimana kita melakukan mencegah ya, mencegah, sorry, ya. Ini mencegah dan mengurangi kecelakaan ya. Kemudian mencegah dan mengurangi kebakaran ya. Kita tahu radiologi banyak menggunakan sumber energi listrik ya. Kemudian mengurangi bahaya peledakan ya. Ini bisa berisiko juga. Kemudian menyelamatkan diri bila terjadi suatu bencana atau musibah dan atau mengamankan bangunan atau mengelola jenis bangunan. Karena kita tahu juga bangunan untuk radiologi itu bangunan khusus ya. Dinding sekitar pasti diberikan timbal, pintunya berlapis timbal, maka lebih berat. Walaupun ada kacanya, kaca juga yang anti radiasi seperti itu teman-teman. Nah, di dalam peraturannya ya di Bapeten ya, di nomor 3 di PP nomor 33 tahun 2007 tentang keselamatan radiasi pengion ya. Jadi sumber radioaktif ya. Ini dalam pelaksanaannya diatur dan ya tentang ketentuan keselamatan kerja terhadap radiasi. Nah, ketentuan ini menghendaki ya, jadi sifatnya dia bukan kalau radiologi bukan kuratif, jadi kuratif tapi melainkan mencegah ya, mencegah kecelakaan. Karena kalau sudah kecelakaan agak sulit ya seperti itu. Jadi kecelakaan terhadap kerja dan lingkungan tempat kerja. Jadi kita harus memenuhi syarat-syarat yang disyaratkan seperti ini di Bapeten. Dan pemanfaatan sinar radiologi ya. Jadi di dalam Bapeten nomor 8 di PRK-nya. Jadi pemanfaatan diagnostik ini memanfaatkan sinar X ya, kebetulan untuk diagnostik baik radiologi maupun untuk radiologi intervensional seperti itu. Nah, kegiatan ini harus memperhatikan aspek keselamatan dan radiasinya. Jadi ada jenis-jenisnya nih, yang jenis pengion memberikan manfaat juga, kemudian penyakit ya, hati-hati ya terhadap suatu penyakit ya, terhadap organ tubuh. Ini harus diteliti dan dideteksi juga. Nah, untuk keselamatan radiasi ya, jadi tindakan yang dilakukan untuk melindungi. Jadi tujuan kita adalah melindungi pasien, sudah jelas, melindungi pekerja atau teman-teman kita sendiri ya, teman sejawat, dokter ya, orang tugas radiasi dan anggota masyarakat. Siapa anggota masyarakat ya? Orang yang ada di sekitar ruang radiologi yang mungkin bisa berdampak ya, kalau dia tidak tahu, dia kan nggak tahu kan bahwa itu ruangan radiologi ya. Kita yang tahu sebagai orang K3 di rumah sakit ya, apakah dilakukan pengukuran yang akurat ya. Jadi kasihan ya orang menunggu kalau nggak tahu bahwa sebelahnya ada ruang radiologi, dia nggak tahu dampaknya. Masuk juga terdampak terhadap lingkungan ya dari bahaya radiasi. Ya. Jadi gelombang elektromagnetik ini ya yang mampu untuk mengionisasi media yang dilaluinya nih. Jadi ada proteksi radiasi yang harus dilakukan. Ya, jadi kita di Perka di Bapeten nomor 8. Nah, keselamatan kerja adalah setiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan. Ya, jadi ada perlindungannya nih atas keselamatan dalam pekerjaan ya dan untuk kesehatan hidup nih. Dia meningkatkan. Jadi kalau udah selamat, sejahtera, baru bisa menaikkan produktivitas secara nasional seperti itu. Ya. Jadi kata kunci kita harus memberikan perlindungan keselamatan. Ya. Dan setiap orang yang berada tempat kerja perlu dijamin keselamatannya nih. Tugas kita harus menjamin. Jadi setiap orang. Jadi kalau kata setiap orang, artinya siapa saja nih semua ada ya. Bisa
pekerja, bisa ada vendor, bisa juga karyawan sendiri, bisa juga mungkin tamu atau siapapun yang masuk ke lingkungan kerja di rumah sakit harus terjamin keselamatannya. Ya, ini. Dan setiap sumber produksi perlu yang dipakai dan digunakan secara aman. Ya, jadi harus aman nih. Jadi radiologi kita harus aman dan harus efisien seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan, ya, di sini dikatakan ya, ini tentang sumber daya manusia kesehatan. Apa saja sih? Ya, ini terbagi ada tiga tenaga medis. Ini adalah dokter dan dokter gigi, ya. Nah, ini kemudian tenaga kesehatan. Jadi tenaga kesehatan lain itu ada di sini, ya. Kemudian ini tenaga pendukung atau penunjang kesehatan, ya. Nanti kita, tapi fokus kita hari ini membahas di sini tentang tenaga kesehatan, ya. Di pasal 197 di huruf B, ya. Jadi yang dimaksud tenaga kesehatan ini ada dari A sampai dengan L, ya. Nah, ada psikologi klinis, ya. Ada keperawatan, ada kebidanan, ada farmasi. Nah, kalau K3 ada di sini nih, ya. K3 ada di tenaga kesehatan masyarakat, ya. Tentang promosi kesehatan, ya. Kemudian ada counseling, ada gizi, terapi. Nah, kalau bagian dari apa radiologi ada di biomedik di sini dia, ya. Jadi tenaga teknik biomedika, ya. Jadi ada di poin J di undang-undang ada. Nah, dirinci lagi di ayat 11-nya. Jadi tenaga yang termasuk biomedika itu apa saja? Yang nomor satu, ya, ada radiografer. Yang kedua, elektromedis atau atem. Ketiga, tenaga teknologi laboratorium medik, ya. Kemudian keempat, fisikawan medik, ya. Kemudian kelima, ortoprostetik, ya. Ini yang dimaksud dengan tenaga teknik biomedika. Nah, ini ada di dalam aturannya, jadi jelas, ya. Baik, radiologi, ya. Radiologi itu ada berapa kejadian nih, saya mengambil yang cukup besar, ya. Jadi hanya berapa tahun, ya, di tahun 2018, ya. Ini terjadi kebakaran, ya, di ruang radiologi RSUD Tasikmalaya nih pada Maret 2018, ya. Jadi dari pemberitaan ini, ya, petugas kebakaran bersama dengan api, ya, diduga bersumber dari power supply. Nah, ini power supply yang ada di ruang CT scan, ya. Alhamdulillah tidak ada korban dalam peristiwa tersebut, ya. Kita tahu nih alat CT scan ini mahal sekali, ya. Udah sampai kalau ini berapa seperti itu, ya. Ini di Maret 2018. Nah, kemudian di 30 Juli 2020, ya, terjadi juga musibah di ini teman kita di Rumah Sakit Polri, di ruang radiologinya, ya, terbakar, ya. Diduga dari keterangan Kadis Damkar karena korsleting listrik. Kita tahu dia sangat tergantung dengan listrik, ya. Nah, ini bila terjadi listrik, ya. Ini di Rumah Sakit Polri di Juli 2020. Ini kalau nggak salah nih, oke, bisa jalan nggak ya? Di rumah sakit di Eka Hospital. Ini kejadian di rumah sakit Eka Hospital, ya, di September 2023, ya. Eh, ini disebabkan ledakan, ya. Kemudian ini keterangannya dari media itu karena power supply, ya. Kalau kita lihat tadi ada 3 kejadian, ya, 2 kejadian disebabkan oleh power supply. Kalau nggak salah ada juga kasus di Lampung itu ada unit radiologi yang tersambar petir. Ya, cuma saya nggak tayangkan di sini. Jadi ada beberapa kejadian yang menimpa teman kita, ya, rekan kita di rumah sakit lain yang mengalami musibah seperti ini. Artinya ini jadi perhatian kita nih. Ya, ada korsleting listrik, ada power supply 2, ada kena petir 1 seperti itu. Ya. Nah, kemudian di bahaya tempat di radio radiasi, ya. Jadi radiasi adalah perpindahan energi gelombang atau partikel, ya. Berupa radiasi ionisasi yang bentuk radiasi yang partikel ion. Nah, ini ada terbagi dua, ada radiasi ionisasi dan radiasi non ionisasi seperti itu, ya. Nah, kalau ini membentuk radiasi dengan energi yang cukup mengeluarkan elektron tetapi tidak cukup untuk membangkitkan ion, ya. Nah, sumber
ionisasi di tempat kerja. Dan kerja pertama ya sumber dari lingkungan kerja, manusia, alam ya. Pertama buatan manusia ya untuk industri ya ataupun sumber-sumber yang berupa alat listrik ya buat energi tinggi ya, masa X-ray maupun radionuklir seperti itu. Nah, energi tipenya ada yang partikel alfa, beta ya. Ini ya untuk bahasa umum aja ya, ada X-ray, ada neuron ya. Kemudian ada rute masuknya ada berupa paparan berupa eksternal yang bersumber sumber-sumber yang dari tubuh ya, kemudian tembus dari radiasi atau paparan internal ya berupa debu radioaktif ya dalam masuk ke dalam air atau penetrasi ke dalam kulit. Jadi bisa masuk melalui ya saluran seperti ini ada inhalasi ya. Nah, pelananan ya, kemudian penetrasi kulit ya atau air yang terkontaminasi seperti itu. Nah, tipe-tipe efeknya ya eh, bisa dari heritable effect, kemudian ada somatic effect ya. Somatic effect itu terbagi dua ya, ada akut effect sama chronic effect ya. Untuk akut effect terbagi dua lagi ada non stokastik dan stokastik. Nah, ini penjelasannya. Jadi efek heritable ada dampak bisa berdampak kepada keturunan ya dari individu yang terpapar. Sedang efek somatik ya dampaknya terlihat pada individu yang ya. Jadi efeknya ini segera kalau akutnya segera telah radiasi, kalau kronik ini biasanya nunggu berapa waktu ya bisa berapa bulan, berapa tahun ya setelah terkena radiasi. Ya. Kemudian efeknya efek stokastik yang merupakan efek yang memungkinkan terjadinya dianggap efek dari dosis ya, dosis yang diberikan. Ya. Misalnya ambang batasnya efek karsigeniknya, kemudian efek non stokastiknya ada efek yang berat ringannya nih. Ini bisa ada nilai NAB-nya, bisa bisa berdampak kalau misal terkena di mata bisa katarak. Ya. Nah pengendaliannya adalah pertama dengan mengurangi paparan. Ya. Yang berikutnya adalah mempertahankan jarak yang aman antar pekerja dengan sumbernya. Yang berikutnya adalah yang ketiga adalah ada apa ya barrier ya, membentengi sumber dengan bahan yang dapat menyerap radiasi ini. Ya. Seperti itu. Kemudian untuk radioisonisasi merupakan bentuk yang cukup untuk mengeluarkan elektron. Ya, sumber-sumbernya bisa dari ultraviolet, ini dari microwave. Kita tahu ada microwave mungkin di rumah, dari infrared atau dari sinar laser. Nah, sasaran proteksi radiasi medis ya. Ini kalau kita lihat ya, petugas medisnya ya sudah memakai apron khusus ya dan pelindung leher di sini ya. Jadi pekerja radiasi memiliki lingkungan kerja yang aman, harus aman terhadap eh, dosis yang diberikan ya. Ini ada ukuran standarnya. Kemudian sasaran radiasi berikutnya adalah proteksinya adalah untuk menjamin ya anggota masyarakat ya atau yang menemaninya, membantu pasien selama pengujian ya dan kita harus taat ya pada dosis yang diberikan ya. Jadi dosisnya tidak melebihi batas yang telah ditentukan. Oke, ini sasarannya juga adalah untuk menjamin bahwa tetap kualitas image-nya harus baik ya, untuk pasien, dosis radiasi harus sesuai, personel yang menggunakannya peralatan harus dikualifikasi dan terlatih ya. Dan juga sebagai untuk alat radiologi intervensional atau alat deterministik ya. Nah, prosedurnya secara umum ya. Jadi ada prosedur yang dilakukan terhadap pasien dengan indikasi klinis khusus, kemudian dilakukan dengan di dalam instalasi radiologi yang dengan praktik khusus dan petugas yang terlatih menggunakan alatnya dan alat sinar X-nya oleh praktisi atau medis yang telah pelatihan radiografi seperti itu. Ya. Pasti teman-teman sudah melakukan ini semua, tapi tidak salah kita melakukan pengecekan ulang teman-teman ya, karena ada beberapa penelitian tentang masalah ini. Ya, nanti saya paparkan. Nah, paparan berlebihan dan kecelakaan potensi ya bisa menyebabkan ya berhubungan dengan sinar X ya misalnya ada kegagalan komponen ya kita harus tahu nih terhadap alat yang ada di ruangan radiologinya ataupun kurang perawatan. Nah, ini kita juga koordinasi dengan bagian elektromedis ya atau bagian dari fisikawan medis. Ya, kalau memang ada ya tanya ini sejauh mana nih ya. Kemudian penggunaan alat yang tidak sesuai, harus sesuai dengan alatnya dan sesuai dengan prosedurnya juga.
Nah, paparan berikutnya kecelakaan potensi adalah ya untuk manusia ya latihan bisa yang nggak memadai, pemilihan parameter yang paparan yang nggak tepat, atau kesalahan komunikasi nih ya tentang praktisi medisnya. Jadi penjelasannya harus jelas kepada pasien seperti itu. Untuk pesawat Sinar X-nya ya, ada 3 unsur yang dibutuhkan ya. Ada target anoda, ada sumber elektron, ada katoda, dan ada medan listrik ya untuk mencepat elektron antar sumber target. Nah, ini ada ruang kendali ya, pasti sama teman-teman, tinggal mungkin hanya beda luasan sama mungkin kelengkapannya seperti itu ya. Kalau kita tahu nih ruangan khusus ya, ini ada kaca pun kaca khusus seperti ini ya. Di sini ada alat-alat yang dimonitor seperti ini. Dan ini kita tahu ini sangat sensitif terhadap lonjakan listrik ya. Jadi setiap harus di apa ke pertama di video pasti harus dikalibrasi ulang, dicek ulang seperti itu. Jadi kalau ada pun pemadaman listrik dia harus dikoordinasikan ya, dikondisikan siap, UPS juga harus siap. Nah, beberapa kegagalan fungsi ya yang berakibat pada keselamatan ya misalnya ada kebocoran radiasi yang berlebih sepanjang hosing misalnya. Kemudian nggak akurat ya dalam konsistennya. Kemudian output tabungnya yang nggak sesuai. Kemudian kesesuaian untuk filtrasinya. Kemudian lampu kolemator atau berkas sinar X yang sesuai. Kemudian perancang discharge kapasitornya juga yang bocor ya. Jadi kita bekerja sama dengan fisika medis itu mengecek kembali bersama-sama seperti itu. Kemudian teknologi film screen-nya, kemudian kegagalan prosedur ya untuk pengembangan waktu temperatur filmnya misalnya untuk ya untuk fluoroskopi ya untuk digital ini dicek kembali ya efisiensinya, resolusi dan kontrasnya. Kegagalan fungsi peralatan ini mempengaruhi proteksi radiasi nih. Jadi pertama filtrasi yang nggak sesuai imagingnya ya, tidak kongruenan untuk berkas sinar dan cahaya ya. Kemudian alignment antara berkas sinar dan image reseptornya. Kemudian penggunaan yang tidak memadai ada grid hamburan yang bisa digambar seperti ngeblur seperti itu. Atau kegagalan fungsi AEC ya automatic exposure controlnya atau kesalahan dari kalibrasi ya. Nah, sebenarnya kalau udah dikalibrasi sih ya kita percaya ada stikernya itu ya, tapi karena itu kan harus melakukan perawatan berkala dan pemeriksaan berkala. Nah, radiasi mengenai tubuh manusia, ya, ini contohnya animasi seperti ini ya. Itu mengenai tubuh akan menimbulkan ionisasi pada tubuh yang sebagian besar tersusun dari ya air. Nah, ini kalau dampaknya ini harus dikurangi seperti ini. Nah, ini kan sambil melihat ya tentang luka di lengan. Ini hasil seperti ini ya. Ini dampak-dampaknya. Jadi ini harus di penggunaan yang minimal dan sesuai dengan eh, ukuran yang dibutuhkan seperti itu. Ya. Nah, untuk radiografernya atau pekerja radiasi, ya terdapat beberapa tenaga kerja yang bertugas mengoperasikannya. Jadi, ini perlu diteliti juga nih penerapan. Jadi, kita bukan hanya lihat alatnya, kita juga meneliti atau mungkin ya berdiskusi dengan tenaga radiografernya, bagaimana kondisinya seperti apa ya. Kita lihat juga nih APD-nya, karena bukan APD nih ya, apakah sudah terkalibrasi seperti itu. Jadi, bukannya alat ya, APD-nya juga terkalibrasi ya. Kemudian catatan dosisnya ya, kerjanya dilihat ya, dari TLD-nya juga. Nah, tetap juga di sana ada bahan B3 ya, di ruang radiologi. Jadi minta ada MSDS-nya seperti itu. Ya, jadi MSDS-nya apakah tersedia di ruang radiologi ya. Kemudian tadi kita lihat dari 4 kasus tadi ada sampai yang kebakaran itu. Nah, ini kita pikirkan tentang bahaya kebakaran ya. Di sana listrik. Listrik artinya lebih sering kita butuhnya CO2 nih, aparnya CO2 ya. Minimal ada apar seperti ini ya. Dan dia kalau ada MRI berarti ada perlu apar khusus yang anti magnetik ya. Ini cukup mahal harganya ya, tapi memang tersedia ya. Ya syukur-syukur dan idealnya pakai sistem, misalnya pakai FM200 atau apapun lah merek dagang gitu seperti itu. Sehingga eh, begitu ada masalah dia akan apa termonitor ya. Di sini di atas ada sensornya, di bawah juga ada sensornya, misalnya seperti itu ya. Sehingga ini bisa lebih aman. Hanya perlu perhatian khusus nih kalau teman-teman pakai sistem eh, seperti ini. Jangan sampai begitu dia rilis ya gas dari sini lirit semua, ada petugas di dalam sini atau ada pasien nggak bisa. Nanti akan mengalami cedera dia. Karena dia akan rilis, dia akan nutup pintunya ya.
Dan ini akan menyemprot semua, sprinkle ya. Nah, seperti itu. Maka ini ada pelatihan khususnya, jadi beda lagi. Karena biasanya waktunya sekitar 60 detik, setiap alarm bunyi, pilihannya di abort gitu ya, ditunda, kan ada tombol abort di sini. Atau di jalan uji nanti dicek benar-benar nggak alarm ini bunyi, seperti itu ya. Jadi petugas harus siaga di sini. Kalau 60 detik nggak ada respon, dia akan rilis gasnya di sini. Kalau dia mendeteksi adanya bahaya kebakaran. Ya. Jadi ini paling ideal, tapi tetap harus dimonitor. Ada latihan khusus nih CO2 ya, ini apa untuk yang anti magnetiknya. Dan juga jangan lupa dilatihkan petugas tentang kewaspadaan bencana ya, tentang simulasi disaster ya. Jadi kita tahu di Indonesia ini rawan bencana ya, biar terjadi ada musibah eksternal, misalnya ada gempa bumi, ya ada kebakaran ataupun ada banjir atau apa. Ini gimana sih disaster plan-nya? Terlatih nggak petugasnya nih? Nah, seperti kan kita nggak tahu, kan bisa saja terjadi suatu musibah pada saat kita pelayanan ya, hujan lebat tiba-tiba air meluap penuh ya. Nah, sedang tindakan apa yang kita lakukan? Jadi disaster ini ya harus dipersiapkan. Dan juga adanya pelatihan tentang ini PPGD. Jadi pertolongan pertama pada gawat darurat ya, minimal BHD seperti itulah ya. Atau yang lebih tinggi lagi ya, bantuan hidup lanjut ya. Jadi kita tahu di rumah sakit pasti hampir semua karyawan telah dilatih BHD ya, minimal BHD ya. Dari sampai level tukang parkir sampai itu pasti terlatih untuk BHD-nya ya. Nah, itu harus disiapkan. Tinggal level jadi harus siap. Jadi kalau terjadi eh, serangan jantung di sini terhadap pasien, kita jangan panik sebagai petugas radiologi. Kita bisa melakukan pertolongan ya, bukannya perawat, bukannya dokter. Kita harus bisa juga ya, harus dilatih di sini. Kemudian jangan lupa untuk di lingkungan radiologi ada tentang kesehatan lingkungannya nih ya, meningkat. Jadi harus bersih ya, jangan ya, karena tahu kita menggunakan listrik itu bisa rawan terhadap tikus juga. Tikus paling senang gigit kabel. Jadi saya pernah bekerja di satu rumah sakit, wah, begitu kita kontrol kabelnya tuh yang sebesar-besar, oh, ini gigit tikus gitu. Wah, ini gimana ceritanya gitu kan? Saya komplain dengan orang sanitasi ya. Kita monitor langsung dipasang eh, untuk perangkap tikus ya, karena ini bahaya ya, seperti itu. Karena pergantian pun nggak mudah. Nah, itu harus dimonitor, jadi harus bersih lingkungannya ya. Kemudian harus sehat juga ya di lingkungan rumah sakit. Karena kalau enggak ya mengundang faktor seperti itu. Kemudian ada program pengelolaan nih, pemeliharaannya dan sertifikasinya nih tentang sarananya. Jadi alatnya harus dinilai ya, karena kelayakan alatnya. Kemudian ada rambu-rambunya nih, ya, rambu-rambu misalnya tentang ibu hamil ya, nggak boleh dilakukan radiologi seperti itu. Jadi harus terpasang di depan maupun di bagian dalam atau di tempat-tempat memang dipersyaratkan ada terletak rambu K3. Ya, jadi harus harus berfungsi, termasuk lampu, misalnya lampu sedang kegiatan seperti itu. Nah, ini juga jangan lupa teman-teman di radiologi juga harus kita latih ya tentang keselamatan. Ya, ini ada di MFK berapa? 11 ya, tentang keselamatan, tentang keamanan, pengelolaan B3 dan limbahnya, ya, kemudian tentang proteksi kebakaran, alat medis, dia ada alat medis kan, utilitas tentang penanganan bencana ya. Dan ini terlatih dan harus bisa ya. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi mereka harus ikut juga program diklat dari MFK ya, dari bagian diklat ketiga. Kemudian tersedia juga di radiologi atau emergency kit ya. Ini yang emergency ada dua ya. Kalau mungkin kalau tempat lain cukup hanya satu ya. Di sini ada dua. Jadi ada emergency kit tentang obat di sini ya. Tentang obatnya isi apa, nanti bisa diskusikan dengan radiologi apa yang kemungkinan berisiko yang disiapkan di situ. Ya, jadi kalau ada code blue atau ada masalah eh, pada pasien, nah ada obat yang siap dipakai di sini yang berhubungan dengan medis. Dan juga ada spill kit ya, spill kit untuk barang tumpahan infeksius di sini. Ya, ini ada 16 macam ya, kurang lebih sih seperti ini ya. Tinggal ini bisa teman-teman bikin seperti ini, saya juga bikin memang seperti ini. Jadi kalau nggak beli tes mahal ya, kan isinya aja banyak nih, banyak macamnya ya, dari sapu segala macam ya. Semua lengkap ada di sini. Jadi ada dua ini emergency kit di radiologi ya, baik untuk obat maupun yang infeksius. Nah, jangan lupa juga ada program keselamatan dan kesehatan karyawan. Ya, karena kita tahu radiologi tempat yang berisiko. Jadi ada pemeriksaan kesehatan prakerja nih. Jadi dari awal karyawan masuk ya harus ada
tes kesehatan awal. Terus ada ya general check up ya untuk tahap pertama ke tahap kedua ya. Jadi harus berjalan di sini nih. Jadi untuk radiologi ya ini prioritas nomor satu. Kemudian monitoring radiasi juga dengan pemasangan film badge untuk PPR-nya ya, petugas radiasinya. Jadi kita tahu nih jumlah paparan yang diterima karyawan berapa sih. Jadi kita harus lihat ya. Itu kalau saya ada dipasang di dinding jadi kita tahu. Jangan lupa juga tentang nutrisi ya. Jadi memang beda ya dengan petugas yang biasa. Kalau ini ada apa namanya? Memang nutrisi ya. Jadi ada asupan gizi khusus dia. Jadi berupa susu, telur ya. Jadi bukan hanya yang dinas malam, dinas pagi siang pun juga dapat. Gunanya apa sih? Untuk memberikan daya tahan tubuh ya untuk pekerjanya seperti itu. Jadi unit lain jangan jangan iri ya. Kok bagian radiologi dapat ya? Memang karena dia berisiko ya. Bukan hanya dinas malam tapi semua dari pagi sore dapat ya. Nah ini jadi kan dilema juga nih. Ada yang mengasih bentukan natura, ada yang ngasih bentuknya uang. Kalau bentuk uang ya biasa nggak dibeliin makan, akhirnya kondisinya jadi masalah. Nanti kita diskusi di sini. Kemudian pencatatan kesehatan karyawan nih, ada ya, tentang dokumentasi mesti ada di sini. Kemudian standar nih, standar cara kerja aman. Gimana cara kerja aman di unit di radiologi ya. Kemudian APD, APD radiologi ya, APD-nya tersedia ya sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada monitoring tentang daerah berisiko. Jadi radiologi tadi ada kasus kan kebakaran apalagi itu daerah yang berisiko ya. Jadi termasuk daerah monitor di sini. Nah, ini katakan jadi satu unit yang kita risk assessment betul-betul ya adalah radiologi ya gizi karena rawan kebakaran. Tadi ada kasus kan kebakaran. Jadi harus buat dari FSRA-nya mesti ada dari Fire Safety Assessment-nya. Jadi ketiga yang buat bekerja sama dengan orang radiologi. Ya, ini step-stepnya ya. Step pertama, dua, ketiga ya. Ini ada session khusus kalau kita bahas detail ini kita nanti berlatih ya biar lebih lebih paham. Ya, 5 step untuk mengisi yang memang ini diminta dalam standar akreditasi ya untuk unit-unit yang berisiko tinggi. Nah, keselamatan radiasi juga ya. Jadi tindakan untuk melindungi pasien ya, kemudian pekerja, kemudian masyarakat dan lingkungan dari bahaya radiasinya. Ya. Karena kita tahu ya potensi radiasi itu besar ya, pemanfaatan juga besar. Nah, ini kita melakukan gimana memperkecil risiko akibat kerja di instalasi radiologi ya. Kita ingat teman-teman kita yang keseharian dari radiologi itu dia memang kadang-kadang dia nggak keluar ruangan ya, makan di situ, ngobrol di situ, main game di situ ya di situ lah. Padahal ruangannya eh, beradiasi ya, jadi berisiko. Nah ini satu persyaratan yang harus ada nih di dalam manajemennya. Jadi ada penanggung jawab radiasi di sini ya, ini bisa dicek teman-teman. Kemudian ada personilnya yang memiliki kompetensi. Ada pelatihan. Udah belum teman-teman di radiologi ke pelatihan proteksi radiasi ini diadakan Bapeten ya. Kalau bisa jangan satu orang, tiap orang diikutin ya semuanya. Karena memang harus nih. Ada nggak pemantauan kesehatan? Tadi ada kan di awal depan detailnya. Monitor kesehatan ya dari dia masuk ke kesehatan umum, kesehatan berkala, kemudian kalau mau paripurna seperti itu. Kemudian ada nggak recordingnya kegiatannya ya seperti ini. Jadi kesehatan dari manajemen. Jadi ada penanggung jawab keselamatan radiasinya, bisa ada dokternya, ada personel yang terlatih, ya sudah sertifikat. Poin B-nya ada pelatihan proteksi radiasi. Nah, ini dari pelatihannya. Jadi ada justifikasi penggunaan pesawat sinar X di sini. Kemudian tentang dosisnya, ada limitasi dosisnya di sini. Ya. Kemudian tentang penerapan ya untuk optimalisasi proteksi nih dan keselamatan radiasi. Ya. Jadi ini berapa ukurannya di sini. Ya. Kemudian ada persyaratan teknik ya, ini pesawat sinar X ya, pesawat-pesawatnya ya. Kemudian peralatan penunjangnya ini masih kita lihat dan bangunan fasilitasnya nih. Jadi ini K3 banget ya. Jadi mungkin kalau ini kita bisa lihat dari apa stiker yang menempel di alat atau dari alatnya ini bisa kita bagian dari elektromedis. Nah, bangunannya kita harus tahu ya. Apakah sudah terlindungi oleh timbal ya. Biasanya itu ada sertifikat kan dari Bapak yang dicek lagi. Jangan lupa kalau memang habis tanggal pengujiannya ya diuji ulang kembali seperti itu ya. Karena bisa saja
ada kebocoran ya kalau nggak kita lakukan uji seperti itu. Ya, lihat, jadi persyaratan teknik kebangunan fisik ini ada di dalam eh, Permenkes 40 tahun 2022 ya, ada di situ ya, di PMK 40 ya, tentang persyaratan bangunan gedung rumah sakit, prasarana-sarana seperti itu ya. Kemudian di poin D tentang adanya verifikasi keselamatan. Jadi adanya pemantauan paparan radiasi nih, kita harus tahu nih. Ini ada nggak nih datanya ya. Adanya uji kesesuaian pesawat nih. Pesawatnya ada uji kesesuaiannya ya. Kemudian adanya identifikasi terjadinya paparan nih. Kalau ada identifikasinya kita bisa tahu nih sejauh apa nih paparan potensinya. Dan ini harus tercatat ya. Dan ini jadi temuan kalau memang tidak ada ya. Jadi hasilnya mana kalau nggak, pemantauannya ada nggak ya, uji kesesuaiannya ada nggak seperti itu. Walaupun ada dilihat masih berlaku tidak seperti itu ya teman-teman. Oke, dari kesemuanya jadi yang harus kita perhatikan jadi concern ya di tempat teman-teman untuk bagian radiasi adalah ini yang sesuai dengan standar pertama ya. Ada nggak pemantauan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan nih ya. Ini nanti bisa di permenakernya tentang MCO berkala karyawan ya. Jadi kalau di radiologi itu nggak boleh berhenti, jadi minimal setahun sekali harus ada dia ya. Ada nggak nih pelatihan tadi kan proteksi radiasinya di sini ya. Ini penting banget ya. Jadi jangan karena udah lama bekerja nggak pernah pelatihan lagi seperti itu nggak. Karena ilmu berkembang, alat pun makin canggih ya. Artinya risiko makin tinggi dan kita harus tahu gimana cara mengatasinya. Lihat ada nggak kurang alat nih? Ini suka terjadi juga nih kurang alatnya proteksi radiasi. Jumlahnya berapa sih? Alatnya berapa seperti itu. Jadi harus disesuaikan juga ya. Kemudian punya nggak survei meter? Nah ini juga memang kendala nih teman-teman. Survei meter harga lumayan ya. Bisa 20 ya paling murah 17-an gitu. Ya kalau nggak berarti kita bisa nyewa atau panggil dari vendor seperti itu. Ya kalau punya sendiri ya bisa ya. Ini mirip-mirip lah ya kalau teman-teman di Kesling tuh ada alat ukur suap pantau air kan. Suap pantau cahaya, apa kebisingan, itu kan punya yang mandiri. Jadi ada apa? Suap pantau harian. Nah, ini kalau bisa dilakukan survei meter sama seperti itu akan lebih baik. Artinya kita bisa monitor secara dini, secara cepat kalau ada kebocoran. Wah, ini ada kebocoran seperti itu. Jadi nggak nunggu bertahun-tahun seperti itu, ya. Karena dampaknya nggak muncul ya. Ada yang seketika, ada yang tidak. Yang lima adalah ada nggak nih kurang rekaman? Ini kalau ini sering kejadian nih, kurang rekaman pelaksanaan. Jadi bukti dokumentasi nggak ada nih. Ya. Yang keenam, ya ada nggak sih uji paparan potensialnya? Ya. Nah, uji paparan potensialnya kita harus ada di sini. Ini kalau nggak ada. 1 sampai 6 ini ya, ini yang paling sering ditemukan ya, tidak lengkap ya, tidak ada di unitnya. Ya tidak ada di bagian dari, kalau ada ya bagus, kalau enggak artinya kita sering melengkapi teman-teman ya. Nah, ini kembali ya kalau kita belajar K3 ini ilmu yang paling dasar bahwa petugas yang bekerja di radiologi itu adalah memang udah nggak dieliminasi seperti itu kan. Jadi menghilangkan fisik dari bahayanya. Nggak bisa ya. Karena memang udah bekerja di situ. Bisa nggak disubstitusi ya, diganti ya, mengganti bahayanya ya. Seperti itu. Bisa nggak direkayasa teknik ya? Mungkin bisa nih ya, dengan melakukan satu kajian tertentu ya, dengan alat tertentu yang lebih radiasi makin rendah, makin berkurang seperti itu. Bisa nggak tentang pengolahan administrasinya nih? Misalnya merubah metode kerja ya, prosedur ataupun dengan apa? eh, jangan seharian dari jam 8 sampai jam 4 di situ. Bisa nggak dia berapa jam sekali mungkin berpindah atau apa untuk mengurangi paparannya seperti ini ya. Jadi kalau terakhir ya APD ya. Sebenarnya kalau APD ini adalah yang levelnya yang paling akhir ya teman-teman. Artinya kita tahu ya ini udah paling kurang efektif lah ya seperti itu. Jadi kita usahakan kita eliminasi risiko-risiko tersebut ya. Kalau nggak bisa ya bisa nggak kita gantikan dengan yang hal yang lain seperti ini. Atau dengan rekayasa teknik ya, mungkin ada teknologi terbaru yang bisa lebih rendah dampak radiasinya. Administrasi juga kita sesuaikan, misal petugasnya bisa berganti berapa jam sekali, jadi nggak dia lagi seperti itu. Jadi
untuk mencegah dosis paparan radiasi yang tinggi. Nah, kalau APD ya artinya yang paling terakhir ya. Jadi mereka sudah tahu dampak dan risikonya. Itu dari saya untuk K3 di ruang radiologi, Pak Arif. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wahyuda untuk materinya. Untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya, silahkan bisa tuliskan pertanyaannya di kolom Q&A. Nanti kita akan bahas satu persatu terkait pertanyaan dari teman-teman atau Bapak Ibu semuanya bersama Pak Wahyuda. Namun sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya akan memberikan informasi terlebih dahulu untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini, terutama termasuk juga untuk sertifikat ya. Nah, bagaimana nanti cara mendapatkan sertifikatnya? Kalau misalkan Bapak Ibu statusnya masih silver seperti ini, maka perlu di-upgrade terlebih dahulu menjadi platinum. Kenapa? Karena nanti sertifikatnya akan tertahan sementara. Ketika nanti Bapak Ibu sudah mengisi absensi tapi masih silver, nah nanti akan tertahan sementara sehingga sertifikatnya tidak langsung terbit. Jadi pastikan Bapak Ibu setelah ini cek aplikasinya apakah sudah platinum atau masih silver. Karena untuk masa aktif platinum ini ada masa berlakunya ya, tidak langsung Bapak Ibu install itu langsung unlimited. Masa platinum itu tidak. Jadi hanya 3 bulan saja untuk aplikasi Mika Superapp K3-nya gratis masa aktif platinum ya pada saat pendaftaran baru. Oke, nah bagaimana cara upgrade menjadi platinum? Yang pertama tentunya Bapak Ibu silakan klik saja untuk gambar atau tulisan silvernya. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Kemudian upgrade kartu platinum, silakan diklik. Nah nanti tinggal dipilih mau 3 bulan, 6 bulan, ataupun juga 1 tahun. Nanti pembayarannya bisa melalui virtual account ataupun juga e-wallet. Nanti tinggal langsung klik bayar. Pada saat nanti Bapak Ibu sudah transfer, nanti otomatis langsung di-refresh saja aplikasi Mikanya, nanti otomatis langsung menjadi platinum ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya pastikan sudah mensubscribe channel YouTube-nya Kak Cideni karena untuk rekaman webinar kolega juga akan kita tayangkan di channel YouTube-nya Kak Cideni. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang merasa, saya mau lihat lagi deh materinya gitu kan untuk mereview kembali atau ada yang terlewat webinarnya, silakan bisa kunjungi channel YouTube-nya Kak Cik Deni dan nanti akan ada banyak sekali video-video webinar kolega dan juga video ketiga lainnya ya. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu semuanya yang memiliki SKP dan juga lisensi ahli K3 umum, pastikan tidak expire lebih dari 1 tahun. Karena kalau lebih dari 1 tahun sudah expire-nya, akan diwajibkan untuk mengikuti refreshment ya. Dan harga refreshment ini hampir 2 kali lipatnya, 2 kali lipatnya malah ya, 2 kali lipatnya biaya perpanjangan biasa ya. Jadi sayang teman-teman, silakan bisa dicek kalau misalkan belum 1 tahun expire-nya, silakan bisa diperpanjang saja. Dan ini kita masih ada harga yang sangat terjangkau untuk proses perpanjangan lisensi dan juga SKP ahli K3 umum. Tapi kalau untuk teman-teman memiliki lisensi K3 lainnya, ya seperti damkar, perancah, listrik, ketinggian, serta konstruksi, nah Media Tama juga bisa bantu nih. Harganya juga cukup terjangkau. Silakan teman-teman bisa hubungi tim Media Tama yang dikenal. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang ingin terjun ke dunia K3, pastikan sudah memiliki sertifikasi terlebih dahulu. Nah, di antaranya adalah yang pertama ada ahli K3 umum Kemenaker RI. Kita laksanakan secara online training ya, dan ini dilaksanakan di bulan Agustus. Untuk teman-teman semuanya yang ingin ikut ya, bagi teman-teman fresh graduate ataupun juga teman-teman yang belum memiliki ahli K3 umum namun sudah bekerja, silahkan bisa ikut yang online. Dan ini teman-teman harga online dan juga offline sekarang kita samakan ya. Nah, ini yang offline. Kalau misalkan teman-teman ada yang pengen offline, silakan bisa ikut yang offline. Dan ini sudah kita samakan harganya, sudah tidak ada perbedaan harga lagi untuk yang offline dan juga online seperti itu. Oke, dan pendidikannya untuk yang ahli K3 umum itu minimal D3. Tapi kalau teman-teman yang pendidikannya di bawah D3 bisa ikut yang ahli K3 BNSP. Nah, ahli K3 BNSP ini kita ada program pelatihan mandiri dan ini adalah subsidi dari Milea ya. Harganya dari 2,5 juta menjadi 850.000. Tapi kalau teman-teman menggunakan kode referral ya,
bisa kode referral dari tim Mediatama, nanti mendapatkan potongan harga lagi 100.000. Jadi totalnya adalah 750.000 rupiah saja ya. Silakan nanti teman-teman untuk yang belum memiliki kompetensi ahli K3 dari BNSP, silakan bisa hubungi tim Mediatama dan ini harganya sangat-sangat terjangkau sekali teman-teman. Dan nanti pembelajarannya secara mandiri. Ya, kalau biasanya kan nge-Zoom ya untuk pelatihannya selama 3 hari. Nah, kalau ini teman-teman bisa tonton video pembelajarannya di platform e-course-nya Milea. Dan nanti langsung ikut uji kompetensi pada tanggal 23 Agustus ya di hari Jumat melalui Zoom bersama asesor BNSP. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan kita sudah punya ahli K3 umum Kemnaker RI, bisa lanjut untuk mengikuti auditor SMK 3. Nah, ini berguna sekali untuk teman-teman semuanya yang mungkin pengen menjadi auditor ya, ataupun juga ingin menjadi konsultan K3, atau bahkan ingin menjadi trainer K3. Cocok juga nih untuk bisa memiliki sertifikasi auditor SMK 3 Kemnaker RI. Kita laksanakan secara full online training di tanggal 26 Agustus 2024. Dan untuk teman-teman yang bekerja di industri, nah bisa juga ikut yang ahli K3 Muda Lingkungan Kerja. Sehingga nanti teman-teman bisa melakukan pengukuran lingkungan kerja sendiri ya terhadap faktor fisika, kimia, biologi, psikologi, ergonomi. Dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat Hygiene Industri Muda dari BNSP atau HIMU, serta SKP dan lisensinya dari Kemnaker RI ya. Kita laksanakan secara blended training, nanti teman-teman materinya online dan prakteknya offline langsung ya tatap muka. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di kelistrikan bisa ikut yang teknisi K3 listrik Kemnaker RI dan ini kita laksanakan juga secara blended training, dilaksanakan di Jakarta teman-teman semuanya, dan pendidikan minimal SMK ya. Kalau misalkan teman-teman pendidikannya D3 bisa ikut yang ahli K3 listrik. Nah, ini kita laksanakan secara online ya, tapi ya bukan blended training. Secara offline, bukan blended training. Dan ini dilaksanakan selama 18 hari. Jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya yang ikut tender ataupun juga yang memiliki tegangan di atas 200 kilovolt ampere, nah perlu banget memiliki sertifikasi ya, personelnya tersertifikasi ahli K3 listrik Kemnaker RI. Lalu kalau misalkan teman-teman bergerak di industri konstruksi bisa ikut ahli muda K3 konstruksi ya, dan ini kita laksanakan untuk yang muda ini secara full online. Tapi kalau yang teman-teman sudah punya ahli muda lanjut lagi ke Madya, dan ini kita laksanakan kalau yang Madya full offline atau tatap muka ya. Dan kita persyaratannya kalau untuk yang Madya wajib sudah pernah mengikuti ahli muda K3 konstruksi dan SKP dan lisensi yang ahli muda K3 konstruksinya ini harus aktif, tidak boleh expire. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi untuk teman-teman yang mengawasi peranca atau bapak-bapak nih yang mengawasi peranca bisa ikut supervisor peranca. Tapi kalau yang memasang dan juga membongkar peranca ikutnya yang teknisi K3 peranca. Kalau kita di perusahaan juga masuk ke dalam tim tangkap darurat bisa ikut yang petugas kebakaran kelas C dan juga kelas D. Nah, kalau yang kelas D teman-teman ini menggunakan memadamkan api menggunakan fire blanket dan juga APAR ya. Ya, kita laksanakan secara blended training. Kalau misalkan teman-teman sudah punya yang kelas D, lanjut lagi ke kelas C. Dan ini kita laksanakan kalau yang kelas C secara tatap muka atau offline, tapi nanti untuk memadamkan apinya teman-teman belajar menggunakan SCBA dan juga hidran ya. Oke. Kemudian P3K kita juga ada teman-teman. Nah, untuk di bulan Agustus ini kita laksanakan secara offline atau tatap muka. Kalau dulu kita laksanakannya secara blended training. Nah, kalau saat ini kita laksanakannya tatap muka. Kemudian untuk teman-teman yang bekerja di ketinggian. Nah, kalau misalkan bekerja di atas platform ya, itu bisa ikut yang TKBT tingkat 2. Tapi kalau yang bergelantungan melalui akses tali, ikutnya yang TKPK tingkat 1. Dua-duanya kita laksanakan secara blended training, materinya online, prakteknya tatap muka. Kemudian untuk teman-teman yang di perusahaannya juga memiliki forklift, bisa ikut yang operator forklift kelas 2. Nah, teman-teman bisa ikut secara full online nih. Lah, nanti prakteknya gimana, Pak? Nah, prakteknya nanti di perusahaannya masing-masing menggunakan forkliftnya masing-masing juga. Dan nanti diujinya melalui Zoom ya. Akan langsung diuji oleh
asesornya atau pengujinya melalui Zoom. Nanti tinggal di record saja menggunakan Zoom-nya seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang ingin ikut juga K3 Rumah Sakit Kemnaker RI, kita ada nih di tanggal 3 September. Untuk yang Agustus sudah running ya teman-teman. Dan ini laksanakannya secara online training. Tapi kalau teman-teman yang ingin ikut yang BNSP, kita ada paramedis K3 Muda BNSP. Ini juga kita laksanakan di tanggal yang sama, tanggal 3 dan juga tanggal 6 September. Lalu untuk ruang terbatas, nah ini bisa ikut nih bapak-bapak atau teman-teman semuanya yang bekerja di ruang terbatas bisa mengikuti teknisi K3 ruang terbatas. Dilaksanakan secara blended training, nanti praktek langsung juga di ini ya di tempat kami untuk ruang terbatasnya ya. Oke, kita laksanakan secara blended di tanggal 13 Agustus kita akan mulai. Oke, ini adalah ATK yang akan teman-teman dapatkan ya karena nanti kalau misalkan teman-teman yang online akan dikirim, kalau yang offline akan langsung diberikan saat pelatihan berlangsung ya. Kemudian ini dia untuk platform Milea-nya. Jadi buat teman-teman semuanya tidak hanya untuk sertifikasi tadi ya ahli K3 BNSP, teman-teman kalau misalkan ingin belajar secara mandiri melalui Milea juga bisa. Dan di sini ada ratusan video terkait dengan K3, e-course K3 atau kursus K3. Dan teman-teman silakan bisa tonton videonya serta mendapatkan sertifikatnya juga ya. Termasuk untuk rekaman webinar juga salah satunya akan kita tayangkan juga di platform Milea ini. Bedanya apa? Bedanya nanti teman-teman sudah ada potongan-potongan video serta bisa mendownload modulnya juga. Nah, kalau misalkan teman-teman sedang mencari kerja, silakan bisa kunjungi mediatama.co.id. Di sini ada menu karir ya, ada ratusan lowongan pekerjaan setiap harinya yang update. Nah, nanti silakan teman-teman masukkan saja CV-nya. Kalau belum punya CV, bisa buat CV online di aplikasi Mika. Tinggal isi biodatanya, pilih template-nya, otomatis nanti langsung bisa di-download ya. Dan bisa buat banyak ya teman-teman, tergantung dari em, desain yang teman-teman inginkan. Kemudian bisa juga nih teman-teman bisa mendapatkan uang saku ya. Caranya gimana? Kalau misalkan ada teman kita yang ingin ikut pelatihan nih, bisa sarankan saja ke Media Tama. Ya, kemudian teman kita itu suruh minta untuk daftarkannya melalui aplikasi dan gunakan kode referral punya kita sendiri di aplikasi Mika itu ada ya menu referral di menu akun di sini ada yang menu referral. Silahkan tinggal disalin saja kodenya nanti otomatis orang tersebut akan mendapatkan potongan harga sebesar 100.000 dan kita yang mereferensikan mendapat fee sebesar 5% dari total pelatihannya ya. Sangat menarik ya teman-teman semuanya untuk menarikan saldo juga gampang. Klik tadi ya untuk menu referral, kemudian masukkan nomor rekeningnya, nanti tinggal klik tarik saldo. Tapi syaratnya adalah harus dikumpulkan dulu sampai 1,3 juta. Baru teman-teman bisa melakukan penarikan alias ditabung dulu gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ada yang ingin informasi lebih lanjut, silakan bisa hubungi nomor yang tertera di depan layar. Dan juga bisa subscribe channel YouTube KC Deni, follow akun TikTok KC Deni. Jangan lupa untuk follow Instagram Media Tama dan juga Facebooknya Tama Media Tama Sertifikasi. Kalau misalkan ada yang ingin kerja sama sebagai sponsor, bisa hubungi kontak yang di depan layar ataupun juga teman-teman instruktur yang ingin sharing dan juga berbagi ilmu di webinar kolega setiap hari Sabtu. Silakan bisa hubungi saya. Ini adalah nomor WhatsApp saya. Nanti teman-teman bisa ajukan diri untuk menjadi instruktur di webinar kolega Media Tama setiap Sabtu seperti itu. Oke, teman-teman semuanya itu dia ya. Nah, absensi akan saya bagikan, teman-teman. Silahkan bisa mengisi absensi ya. Kalau misalkan link absensinya tidak bisa diklik, silahkan bisa dituliskan secara manual atau disalin kembali secara manual ke web browsernya ya. Kemudian nanti langsung di enter aja ya karena beberapa device khususnya di handphone itu linknya tidak bisa diklik tapi kalau di laptop bisa diklik semua. Oke, silakan bisa mengisi absensinya teman-teman. Di sini sudah ada pertanyaan ya Pak Wahyuda. Yang pertama dari Pak Hadi Sucipto. Seberapa bahaya sinar X-ray terhadap tubuh kita nih Pak bila terjadi paparan dalam jangka waktu yang cukup lama? Silakan Pak Wahyuda. Baik, makasih Pak Arif. Ya,
paparan radiasi sinar X ya, kalau dalam ukuran yang sesuai dosisnya, sesuai standarnya, dan penggunaan yang sesuai dianjurkan oleh tenaga medis itu aman ya. Yang dikhawatirkan untuk paparan yang berlebihan ya. Sebenarnya kalau untuk pasien, dokter radiologi pasti sudah melakukan analisanya. Nah, yang kita harus perhatikan juga untuk teman-teman kita juga yang bekerja di bagian radiologi ya. Jangan-jangan dia kerjanya di dua tempat gitu kan. Nah, pagi di rumah sakit A, sore di rumah sakit B gitu kan. Nah, itu juga harus tercatat juga teman-teman ya. Kita fair saja, terkadang ada yang seperti itu. Nah, jadi itu yang harus kita kita monitor ya, kita pantau. Jangan sampai mereka hanya mengejar materi seperti itu. Kalau untuk pasien sih selama ini aman, Pak Arif, artinya sesuai dengan standarnya gitu kan, dan juga itu sesuai dengan ukurannya. Jadi aman sih, aman-aman ya. Jadi yang harus kita monitor lebih adalah terutama untuk teman-teman kita sendiri nih, teman-teman kerja kita. Nah, itu tugas dari K3 untuk melakukan monitoring dan melakukan ya mungkin boleh lah ya sekali-kali penelitian gitu ya. Sebenarnya sesuai nggak sih tempat kerja kita juga dengan standarnya. Gitu Pak Arif. Oke, seperti itu ya jawabannya Pak Hadi Sucipto. Lanjut lagi, Pak Abdul Basit terkait dengan menurut regulasi petugas PPR itu diperlukan untuk satu alat satu radiologi atau satu rumah sakit yang terdapat beberapa alat radiologi. Misalnya di rumah sakit ada 5 radiologi. Apa cukup satu orang petugas PPR aja? Atau per alat satu petugas? Nah, gimana Pak? Silakan, Pak. Ya ini sebenarnya sudah jadi rahasia umum ya kerja di rumah sakit. Terkadang PPR-nya itu yang ideal sebenarnya PPR-nya bekerja di rumah sakit itu. Tapi kan PPR itu kan agak susah dan mahal ya. Artinya ya perlu komitmen ya. Ada terkadang ada rumah sakit yang sebenarnya nggak punya PPR, dia pakai PPR di tempat lain. Ya udah saya pinjam deh ya sertifikatnya, lamanya seperti itu. Nah, itu yang harus harus kita hindari karena kalau sekarang apa sekarang dengan ada satu sehat ya, ada aplikasi itu akan kedetek tuh. Jadi nggak mungkin lagi double-double tempat atau dia bekerja di mana tapi PPR dipakai tempat lain. Nah, itu penggunaan itu juga sebaiknya satu PPR harus di satu rumah sakit sehingga untuk maintenance-nya, kontrolnya juga lebih lebih aman seperti itu. Meskipun kalau dari K3 ya kita hanya melihat saja sih artinya kita monitor ya. Itu biasanya ada di petugasnya sendiri dan di bagian dari unit radiologinya. Itu harus kita tegaskan sih Pak. Jadi kalau memang ada menemukan yang ketidaksesuaian, kita lakukan pencatatan dan kita sarankan ke radiologi dan laporkan sebagai temuan ke bagian mungkin bagian HRD atau di bagian mana ke pimpinan ya. Jadi kok ini nggak sesuai ya, petugas di sini beda petugas PPR-nya. Ternyata bukan yang di sini kan yang disarankan yang bekerja di tempat itu yang punya seperti itu. Kalau memang lagi berproses oke, tapi sampai kapan ya? Karena kemarin teman saya baru disurvei itu alhamdulillah lancar semua. Ada beberapa tempat yang ternyata nggak sesuai. Jadi sekarang udah dicocokkan, jadi dicek langsung dari satu sehat dengan data karyawan. Jadi benar nggak jumlahnya, benar nggak terdata gitu. Jadi nggak bisa lagi hal-hal seperti itu. Jadi kalau ada, ada seperti itu temuan ya kita laporkan untuk perbaikan Pak. Jadi disarankan ya satu rumah sakit ada petugas PPR-nya yang benar-benar memang bertugas di tempat tersebut. Gitu Pak. Oke, baik seperti itu ya untuk jawabannya. Teman-teman, ini sepertinya absensinya tertukar, jadi mohon ditunggu ya. Nanti akan dikirimkan kembali absensi untuk yang benar ya. Mohon ditunggu saja. Oke, lanjut lagi. Ini ada yang bertanya langsung. Silakan untuk teman-teman semuanya yang ingin bertanya langsung bisa klik raise hand. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Wayuda. Silahkan, Bapak Muhammad Sayuti untuk pertanyaannya atau Pak Timothy, silakan bisa di-unmute. Ya, Pak, oke selamat silakan. siang Pak Arif. Siang Selamat Pak. siang Pak Wayuda, ketemu lagi nih Pak. Iya Pak, Pak saya mau Timothy. nanya Pak, kalau misalnya ada suatu karyawan radiologi dia terpapar radiasi, dia disuruh istirahat, itu kurang lebih berapa lama? Terus untuk pengecekan TLD, mungkin Pak War itu tahu TLD itu yang berhak itu mengecek itu siapa ya Pak ya? Karena setahu saya kan rumah sakit nggak berhak tuh. Ya, itu aja sih Pak. Baik Pak Timothy.
Nah, ini yang tadi saya katakan pemeriksaan kesehatan ya. Jadi ada monitoring. Itu kan Hmm. biasa kan ada TLD itu kan ada datanya tuh ditempel di ada Hmm. apa ada whiteboardnya itu kan. Jadi Hmm. si A berapa, ukuran si B berapa. Jadi kalau yang udah melebihi dia harus istirahat. Nah, itu kan nah jujur terkadang mereka saya nggak tahu di tempat Bapak. Di beberapa tempat sebelumnya ada mereka tuh kerjanya nyambi Pak. Di pagi di mana kan saya katakan, sorenya di mana sehingga dosisnya berlebih seperti itu. Nah, itu yang kita monitor. Jadi memang kembali ke komitmen karena tenaga radiologi itu banyak dibutuhkan di banyak tempat ya Pak ya. Jadi banyak orang mau membayar lebih untuk mereka bekerja seperti itu. Nanti kembali ke komitmen karena sebenarnya mungkin mereka dapat finansial lebih, tapi kan berdampak pada kondisi fisiknya seperti itu. Mungkin sekarang nggak tampak ya, tapi entah berapa tahun kemudian, nanti begitu kita cek ulang MC ulang tuh bisa muncul seperti itu. Nah, kalau saya sih sarankan pertama MCO berkalanya itu dijalankan Pak. Jadi MCO kan ada kan MC khusus ya. Untuk unit khusus itu kita jalankan untuk radiologinya. Nah, untuk TLD-nya kita kerjasama dengan Bapeten gitu kan. Ini TLD-nya sampai udah sejauh mana nih? Harus istirahat seperti apa? Jadi kita konsultasi ke sana. Jadi memang kita tidak punya kewenangan, tapi kita harus tahu. Ya. Jadi kalau istirahat ada alasannya. Oleh karena itu, tugas radiologi biasanya ada beberapa orang. Jadi kalau ada yang istirahat, tetap tetap kegiatannya tidak terganggu. Itu sih Pak yang coba saya jalan. Tapi alhamdulillah di tempat saya sih aman ya. Tapi saya pernah ya saya dengar di tempat-tempat lainnya, wah ya ada cerita seperti itu. Jadi itu yang coba kita hindari. Artinya ada komitmen penuh. Memang karyawan kita bekerja di tempat kita nggak nyambi lagi di tempat lain gitu dengan memanfaatkan sertifikatnya dipakai. Ada seperti itu kan sertifikat dipakai di mana dia kerja di mana seperti itu. Jadi karena kemarin sekarang dimonitor, sudah dimonitor Kemenkes, itu ada di Satu Sehat aplikasi. Jadi dicek, jadi nicknya di rumah sakit A ya harus bekerja di rumah sakit A, nggak bisa dipakai tempat lain seperti itu. Itu Pak Timothy jawaban saya. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Timothy untuk jawabannya. Oke, ada lagi teman-teman. Pak Muhammad Sayuti. Silakan Pak Muhammad Sayuti untuk pertanyaannya. Atau kita lanjut ke sesi yang di Q&A nih. Masih ada nih. Dari Ibu Tantri. Apakah dalam pembuatan suatu ruangan radiologi untuk pelapis anti radiasi di ruang radiologi itu ada batasan kadaluarsa dan apakah pembuatan anti radiasi ini dilakukan PCRA juga, Pak? Silakan Pak Wahyuda. Makasih untuk Bu Tantri. Terus terang saya waktu masuk di tempat kerja yang sekarang ini udah ada radiologinya ya, gedungnya udah jadi. Nah, tapi pernah waktu itu ada ruang OK, kamar operasi, kita ada 3 kamar operasi. Nah, di OK 3 itu dipasang siam, sehingga dipasang timbal. Jadi dipasang sandwich itu kayak dinding pelapis gitu, ada pasang lagi seperti itu. Itu eh, dipasang saya ngeliat sendiri. Oh, prosesnya seperti seperti itu gitu ya. Eh, jadi itu kalau PCR-nya pasti. Jadi pembuatan apapun, renovasi apapun yang ada di lingkungan rumah sakit, mau di dalam gedung ataupun di halaman, selama lingkungan rumah sakit ya kita buat PCR-nya. Apalagi itu timbal yang cukup lama ya. Jadi yang saya kerjakan eh, pemasangan timbal ya di ruang kamar operasi karena akan dilakukan tindakan operasi apa? Tindakan siam dipasang radiasi dibuat seperti itu. Itu yang pernah saya lakukan. Jadi memang ada. Kalau kadaluarsanya apa? Selama dia masih apa? Waktu uji dari Bapeten masih baik, yang nggak ada masalah, itu bisa dipakai. Karena setahu saya timbal itu mahal ya Bu Tantri. Jadi ya pernah ada cerita saya dengar ya, mungkin saya salah. Itu ada suatu rumah sakit mau dijual, timbalnya mau dibeli ya. Bukan rumah sakit timbalnya yang dibelikan, timbal itu mahal. Pelapisnya tebal, jadi timbalnya diincar gitu. Jadi ada tuh ya isu seperti itu. Jadi itu sangat mahal sekali harga timbal. Jadi eh, selama masih lulus uji dari Bapeten ya masih bisa dipakai timbalnya. Nah, yang penting adalah selamat tidak ada kebocoran. Nah, itu yang kita butuhkan adalah sebenarnya ada semacam swab pantau harian secara mandiri. Memang alat ukurnya mahal tadi yang apa survei meter itu. Itu Pak. Jadi untuk buat nanti jadi kadaluarsa nggak ada. Terus untuk PCR tetap harus dibuat ya sama. Dan saya pernah melakukan itu untuk pembuatan pemasangan timbal di kamar operasi. Oke, baik. Seperti itu ya, Ibu Tantri jawabannya. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada siang hari ini?
Mungkin untuk teman-teman semuanya yang bekerja di rumah sakit, silakan bisa ditanyakan atau bisa klik raise hand ya kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, ini ada lagi nih dari Pak Abdul Basit. Berapa sifat batas dosis paparan radiasi yang diperbolehkan untuk setiap petugas radiologi? Misalnya petugas sudah melebihi dosis yang diperbolehkan. Apa tindakan kita sebagai K3RS nih Pak? Silakan. Baik, Pak Basit, Pak Abdul Basit. Jadi gini, eh itu tadi kan ada di PPT saya tentang ukurannya berapa ya Pak ya. Nah itu yang harus kita monitor sebenarnya gini sebagai K3, karena K3-nya kan kita luas ya, kalau di pasar banyak banget, jadi kita harus keliling. Jadi memang kita minta dari karunya proaktif. Jadi hari aja ada itu kalau saya dibuatlah seperti kayak jadwal dinas gitu kan. Itu diupdate tentang TLD-nya berapa, ukuran sudah berapa. Jadi kalau sudah tuh biasanya sih mereka lapor, Pak, ini nggak bisa masuk, dan mereka sudah otomatis karena sudah ada prosedur seperti itu. Jadi langsung istirahat, lapor ke bagian HR berapa lama. Nah, itu yang dijalankan. Jadinya kita kerjasama dengan petugas radiologi, Pak, gitu. Jadi karena kita nggak mungkin juga menguasai semuanya, itu kan bidangnya luas banget ya. Tapi ya kita harus, karena itu bagian di rumah sakit, karena kita K3 rumah sakit, mau nggak mau kita harus ikut juga gitu. Jadi ya harapan saya dengan petugas, Pak, tolong dipasang aja. Jadi oh kalau memang ada, biasa sih nggak ada itu, di bagian di ruangan kepala radiologinya. Oh hari minggu ini laporan seperti ini, atau berapa, jadi kita lihat ya yang istirahat siapa nih, oh kemana, seperti itu. Jadi itu yang saya jalankan Pak gitu. Ya mudah-mudahan Bapak mungkin bisa aplikasikan ke tempat Bapak ya. Jadinya sesuai aturan aja, kan udah ada tuh di peraturannya, di Bapeten-nya, istirahat berapa, ini berapa. Kita ukurannya seperti itu. Jadi kita ikutin aturan saja Pak ya. Jadi eh, kita kerjasama dengan pihak radiologi. Kalau ada fisikawan medisnya kita kerjasama juga. Dia kan mau membantu kita untuk monitornya. Itu untuk Pak Abdul Basit. Oke, baik. Seperti itu ya Pak Abdul Basit. Nah, ini mungkin saya mau tanya juga nih Pak, yang paling sering juga ditanyakan nih ya di setiap webinar-webinar K3 rumah sakit. Nah, khususnya untuk tim K3 di rumah sakit ya, kalau misalkan mereka kerja di rumah sakit, apakah harus memiliki dua kompetensi, ahli K3 umum dan ahli K3 rumah sakit, atau hanya salah satu saja nih Pak? Nah, bagaimana? Silakan Pak Wahyuda. Baik. Jadi eh, sebenarnya kalau di standar akreditasi ya, di Starkes tahun 2022 itu ada yang disebut dengan penanggung jawab MFK, itu orang yang menguasai tentang K3 rumah sakit. Jadi K3 umum pun bisa ya, K3 rumah sakit bisa ya. Tapi kalau yang detail lagi itu ada di Permenkes 66 tahun 2016 tuh. Itu ada persyaratannya. Kalau misalnya S2-nya apa, MK3, kalau nggak ada bisa kesehatan, kalau nggak ada S2-nya bisa S1-nya atau kesehatan, ada di situ, ada Pak di Permenkesnya ya. Jadi kebetulan di tempat saya ya, karena saya jadi saya kesehatan ya, meskipun bukan dari ketiga, tapi saya punya kompetensi yang cukup untuk itu. Dan pengalaman saya waktu di akreditasi dan di survei kemarin itu tidak masalah. Jadi memang kebetulan saya juga punya K3 umum, baik dari BNSP maupun K3 umum dari Kemenaker. Kemudian K3 rumah sakit Kemenaker ada, dilengkapi dengan yang lainnya tadi ya, pelatihan, TOT seperti itu. Karena memang eh, multi ya, rumah sakit itu banyak banget sih yang harus kita pantau, dari sejak bangunannya, listrik gitu kan. Kita orang kesehatan harus belajar listrik juga. Kita orang kesehatan harus belajar tentang konstruksi, karena konstruksi ada bangunan kita juga ya. Belum lagi kita belajar lagi tentang vektor gitu kan, tentang eh, ancaman kesehatan yang lainnya seperti itu. Jadi sebenarnya K3 rumah sakit cukup ya, atau K3 umum juga cukup ya. Tinggal teman-teman kalau solo memang sudah berkecimpung dan bekerja di bidang K3 rumah sakit, disarankan ilmunya di-upgrade lagi, ikut lagi pelatihan gitu ya. Minimal pelatihan yang seperti di Meditama ini kan nggak ya, menurut saya masih masih worth it lah, masih bisa gitu ya. Kalau memang lebih serius lagi ya ikut yang sertifikasi yang resmi yang dikeluarkan oleh BNSP seperti itu, atau dari Kemenaker, artinya akan memperkuat ya, karena
saya juga pengen tuh ikut pelatihan yang ini, cuma ya itu biayanya ya Pak Arif, biaya lumayan juga kan, minimal tadi kan ada yang 7 juta, 6 juta gitu kan. Saya juga mikir nih, saya dikontrak lagi ntar ya, nggak bisa oleh tempat saya bekerja. Jadi saran saya untuk teman-teman yang K3 mau dia bekerja di rumah sakit, minimal punya sertifikat aja, K3 umum atau K3 rumah sakit itu bisa seperti itu ya. Atau dari sekarang juga ada K3 yang dari Kemenkes tuh sertifikasinya ada ya. Menurut saya sama aja sih, tinggal memperkaya dan teman-teman ikut di apa ya, kayak komunitas jadi bisa tanya jawab. Jadi banyak kok ya, jadi sering karena Pak Arif ada yang bertanya di luar forum, tanya Pak saya ini saya peserta dari media media Tama, media gini-gini, bisa jawab gitu kan, seperti itu. Artinya di grup itu akan sangat sangat membantu ya, di Telegram juga atau seperti itu. Itu sih Pak Arif saran saya. Jadi terus belajar ya, dan minimal ya ikutlah yang mingguan seperti ini kan. Di kasus minggu ini banyak banget tentang kesehatan ya. Saya juga masih update juga ya teman-teman. Artinya banyak banyak banget updatingnya. Itu Pak Arif, mungkin pesan saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahida. Ada lagi teman-teman semuanya yang mau bertanya terkait dengan materi kita pada siang hari ini atau seputar K3 rumah sakit? Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir ya di webinar kita pada siang hari ini. Dan sebelum kita closing ya teman-teman semuanya, mari sama-sama kita dengarkan terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita kepada Bapak Wahyuda Rahmat. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Arif dan teman-teman. Pesan saya untuk radiologi adalah penemuan sangat luar biasa di bidang medis, tapi kita juga tahu ada dampak yang menyertainya. Tugas kita sebagai K3 adalah untuk melindungi pekerja, pasien, masyarakat, dan lingkungan untuk bekerja secara aman. Terima kasih Pak Arif.